Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Wijaya dari kelas 10 TKRA. Bab 1. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Keselamatan dan kesehatan kerja K3. Keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting diterapkan dalam dunia industri, salah satunya dalam industri otomotif. Keselamatan dan kesehatan kerja membantu para pekerja untuk terhindar dari risiko dan melindungi diri dari kecelakaan kerja. 1. Pengertian K3. Berdasarkan Kepmenaker No. 463 Men 1993, keselamatan dan kesehatan kerja K3 adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Selain itu, keselamatan dan kesehatan kerja dilakukan agar setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Sementara itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 87 menyatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. 2. Prinsip-prinsip penerapan K3. Berikut adalah prinsip-prinsip yang harus ada dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. 1. Pekerjaan menggunakan alat pelindung diri APD sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, seperti baju kerja, masker, sarung tangan, sepatu kerja, penutup rambut, helm keselamatan, rompi keselamatan, dan penutup telinga. 2. Bab 2. Mesin konversi energi dan engine. Mesin konversi energi. Energi merupakan suatu kemampuan melakukan pekerjaan usaha atau kemampuan melakukan perubahan. Kemampuan tersebut dapat diukur melalui waktu dan besarnya usaha yang telah dilakukan. Sebagai contoh, suatu kendaraan dapat bergerak karena adanya energi yang menyebabkan dapat berpindah dari posisi A ke posisi B. Energi tersebut berasal dari mesin yang dapat mengubah energi panas, listrik, air, atau energi lainnya menjadi gerak atau kerja. 1. Prinsip dan cara kerja. Mesin konversi energi secara prinsip bekerja dengan mengubah suatu energi menjadi energi dalam bentuk lain. Proses pengubahan energi tersebut salah satunya terjadi pada saat proses pembakaran. Proses pembakaran dalam mesin membuat mesin energi jenis diesel bahan bakar pada mesin adalah solar, sedangkan bahan bakar pada mesin bensin adalah bensin. 2. Klasifikasi mesin konversi energi. Mesin konversi energi dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu mesin konversi energi konvensional dan mesin konversi energi non-konvensional. Mesin konversi energi konvensional. Mesin konversi energi konvensional adalah mesin yang mengonversi energi yang berasal dari sumber energi yang tidak dapat diperbarui atau terbatas jumlahnya, seperti minyak bumi. Contoh mesin konversi energi konvensional adalah motor bakar dan motor listrik. Bab 3. Proses dasar pembentukan logam. Proses pengecoran casting adalah proses pembentukan logam dengan menuangkan cairan logam ke dalam cetakan hingga cairan tersebut kering dan membentuk suatu komponen yang diinginkan. Dalam proses pengecoran logam dibutuhkan suatu alat yang melembutkan logam menjadi cairan yang kemudian dituangkan
dimasukkan ke dalam cetakan mold untuk membentuk logam sesuai dengan desain yang telah dibuat. Satu jenis tanur dapur tinggi merupakan dapur untuk mengolah biji besi menjadi logam besi. Tanur tinggi memiliki konstruksi berupa silinder yang terbuat dari besi atau baja dengan ketinggian mencapai 30 meter. Dapur ini sering disebut sebagai dapur tinggi karena ukurannya yang cukup tinggi. Bab 4. Cara penggunaan OMM, Operation dan Maintenance Manual, Servis Manual dan Parbuk. Pemeliharaan kendaraan bermotor merupakan tindakan yang bertujuan menjaga suatu agar tetap berfungsi dengan baik dari memperbaiki apabila terjadi kerusakan dalam bidang otomotif. Pemeliharaan dilakukan untuk menjaga komponen-komponen kendaraan agar tetap dalam keadaan optimal dan memperbaiki komponen tersebut apabila kerusakan sehingga kembali berfungsi secara normal. Satu konsep pemeliharaan kendaraan bermotor yang digunakan secara terus-menerus akan menyebabkan kinerja mesin dan komponen-komponen lainnya menjadi menurun. Kondisi yang semakin menurun ini apabila tidak ditangani akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya kerusakan, dilakukan pemeliharaan secara berkala. Pemeliharaan terencana merupakan pemeliharaan yang telah dirancang secara sistematis. Pemeliharaan ini umumnya dilakukan berdasarkan waktu-waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, pemeliharaan ini juga dilakukan berdasarkan lama dan jauhnya sesuatu kendaraan digunakan untuk berkendara. B. Pemeliharaan tidak terencana. Pemeliharaan tidak terencana merupakan pemeliharaan yang dilakukan karena adanya kerusakan pada mesin atau komponen lainnya yang tidak diperkirakan sebelumnya. Kerusakan yang terjadi menyebabkan perlunya dilakukan pergantian atau penyetelan komponen agar kendaraan dapat kembali berfungsi secara normal. B. Penggunaan panduan pengoperasian dan pemeliharaan atau Operation and Maintenance Manual (OMM). Buku panduan pengoperasian dan pemeliharaan merupakan buku yang berisi mengenai panduan yang dikeluarkan oleh pabrik sesuai dengan jenis kendaraan yang diproduksi. Tiap produk atau kendaraan yang dilakukan oleh pabrik akan disertai dengan buku manual berikut. 1. Spesifikasi kendaraan, mesin, dan komponen-komponen pendukung lainnya. 2. Penjelasan fungsi-fungsi bagian kendaraan, cara pengoperasian kendaraan dan tombol-tombol atau fitur yang ada pada kendaraan. Penjelasan panel instrumen yang ada pada kendaraan. Cara penggunaan alat dongkrak yang baik dan benar. Jadwal pemeliharaan atau servis pelupasan atau pergantian oli. C. Penggunaan servis manual merupakan buku petunjuk dalam melakukan servis atau perbaikan kendaraan bermotor sehingga akan sangat memudahkan dalam melakukan servis atau perbaikan. D. Penggunaan Parbuk merupakan buku panduan spare part atau komponen yang digunakan pada kendaraan. Bab 5. Dasar-dasar sistem hidraulik dan pneumatik. Sistem hidraulik. Kata hidro berasal dari bahasa Yunani yaitu hidro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. Oleh karena itu, hidraulik dapat diartikan sebagai sistem yang menerapkan cairan dan pipa di dalam sistemnya. Bab 6. Dasar kelistrikan dan elektronika. Dasar kelistrikan. Listrik merupakan salah satu energi yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Listrik telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang otomotif. Pada
bidang otomotif, listrik diaplikasikan pada peralatan seperti lampu, AC, dan wiper. 1. Besar-besaran listrik merupakan besaran yang berkaitan dengan kelistrikan. Secara umum, besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur yang dinyatakan dengan nilai dan memiliki satuan. A. Arus listrik. Arus listrik merupakan arus yang memuat sejumlah elektron bebas yang bergerak melewati sebuah penampang kawat dalam satuan waktu tertentu. Bab 7. Sistem kontrol dan sensor. A. Sistem kontrol. Sistem kontrol memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satu pengertian sistem kontrol merupakan suatu sistem pengendalian terhadap suatu atau beberapa variabel sehingga variabel tersebut berada pada suatu nilai atau kondisi tertentu. A. Input masukan merupakan masukan atau rangsangan yang didapat dari luar sistem. B. Proses. Proses adalah tahap berlangsungnya operasi yang direncanakan dan berlangsung secara terus-menerus. C. Output. Keluaran. Output atau keluaran merupakan hasil keluaran dari proses dalam bentuk apapun seperti energi kinetik dan energi panas. Bab 8. Baterai. A. Baterai merupakan komponen yang penting pada sebuah kendaraan bermotor, khususnya mobil. Hal ini karena baterai berfungsi sebagai sumber energi untuk menghidupkan mobil pada saat start. Satu pengertian baterai merupakan komponen yang berfungsi sebagai penyimpanan energi listrik. 2. Jenis-jenis baterai. Baterai yang umum digunakan pada mobil terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut. A. Baterai basah. Baterai basah merupakan jenis baterai yang paling umum digunakan dan mudah ditemukan. Baterai basah diisi oleh larutan elektrolit atau air ak yang merupakan campuran asam sulfat dan air. B. Baterai kering atau ake kering sering disebut juga sebagai baterai maintenance. Secara konstruksi, baterai kering sama seperti baterai basah. Letak perbedaannya yaitu pada baterai basah larutan asam sulfatnya berbentuk cair dan kandungan timahnya adalah timah antimon. Sementara itu pada baterai kering timahnya mengandung timah kalsium dengan tingkat penguapan elektrolit yang lebih rendah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.